Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak dosen dan pada teman-teman sekalian yang menonton video kali ini. Jadi pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya terkait membuat endpoint API untuk menambahkan data dalam sebuah tabel. Tabelnya bernama coba yang memiliki dua atribut yaitu ID yang bersifat auto increment dan value dengan tipe data variable char. Video sebelumnya bisa kalian tonton di mungkin saya bakal taruh di atas notifikasi YouTube-nya. Oke, langsung saja seperti biasa untuk membuat endpoint API ini kita akan memanfaatkan software SMPP, lalu code igniter dan Postman untuk mengecek apakah sudah berjalan. Di sini kita setup SMPP kita. Saya sudah berhasil men-setupnya dan kita melihat localhost. Bagi yang belum membuat tabel coba yang akan digunakan untuk proses pengupdatean data dan fitur-fitur lainnya, teman-teman perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tabelnya dan sudah ada beberapa data yang sudah saya masukkan untuk mencoba fitur yang telah saya buat. Jadi pada video kali ini saya akan langsung menjelaskan terkait dua fitur yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu fitur untuk menghapus data pada tabel coba tersebut. Jadi ketika kita memiliki beberapa data, seperti di sini ada data satu, data ID satu, data ID 2, data ID 4. Nah, dengan fitur hapus ini, kita bisa menghapus satu baris data tersebut. Kenapa kenapa ID 3 tidak ada, sedangkan langsung loncat ke ID 4? Karena tadi saya mencobanya untuk menghapus salah satu data di ID 3 dan itu berhasil. Hmm. Nah, untuk fitur kali ini, saya memiliki ide agar kita akan memiliki tampilan UI yang akan menerima sebuah ID dan tombol, sehingga ketika kita masukkan ID dan mengeklik delete pada pada bagian tersebut, data yang memiliki ID yang sesuai kita masukkan tadi itu akan dihapus pada tabel coba. Oke. Hmm. Itu adalah eh, fitur yang pertama. Dan fitur yang kedua yang saya tambahkan itu sebuah endpoint untuk mengupdate data. Jadi ketika kita memiliki data, misalkan di sini kita memiliki data ID 2 bernama Amar. Kita bakalan kita bisa untuk merubah isi dari value tersebut menjadi Naufal atau Budi atau Bunga dengan ID yang sama. Jadi idenya nanti uh, U- nanti bakalan kita buat sebuah UI untuk menerima inputan ID dan value baru dari data yang akan diubah tersebut. Dan ketika klik update, data yang dipilih akan berubah. Oke, langsung saja kita masuk ke kode yang digunakan. Di sini saya sudah membuat kodenya dan mari kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi ini adalah fitur yang pernah kita buat pada video sebelumnya. Dan ini adalah bagian update data dan delete data yang baru kita tambahkan. Bagaimana untuk membuat kedua fitur baru ini? Caranya adalah teman-teman hanya perlu menyalin kode berikut. Saya akan menjelaskan kode yang saya gunakan. Jadi untuk membuat tampilan seperti di samping kiri saya, itu kita perlu membuat file HTML pada
file PHP yang bakalan kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan file coba form PHP yang akan dipanggil nantinya pada file controllers. Jadi di sini saya membuat file HTML-nya seperti ini. Dan ini adalah untuk pesan pesan apakah perintah sudah berhasil dijalankan atau tidak. Dan terbagi menjadi 4 section. Ini ada section add data, lalu section update data, dan section delete data, show data juga. Jadi pada setiap section itu kurang lebih sama. Jadi ada sebuah action ketika kita mencoba menjalankan fitur tersebut. Misalkan ketika kita ingin menambahkan data, itu ada action yang akan mengeling ke coba create dengan metode post. Jadi di sini nanti bakalan memang eh, mem- memberikan kepada database yang kita gunakan, memberikan perintah kepada database yang kita gunakan. Begitu juga pada update data, delete data, dan show all data. Oh ya, untuk show all itu get karena kita bukan memberikan tetapi menerima. Oke. Lalu kita perlu mengubah pada file coba controller yang pernah kita buat. Di sini selain hanya ada index dan create, kita membuat sebuah fungsi baru yaitu function update, function delete. Untuk function update ini kita akan mem- me- meminta meminta ID dan value kepada database yang kita gunakan. Lalu di sini ya ini kode untuk mengecek apakah ID dan value valid. Lalu dari hasil tersebut, ketika fungsi ini dipanggil akan mengubah value dari ID yang dipilih sesuai masukan. Dan begitu juga akan menghapus value dari ID yang kita pilih. Nanti untuk kodenya akan saya share di link video di bawah. Setelah itu jangan lupa setelah kita berhasil mengubah file views sama file file controllersnya, jangan lupa untuk selalu merubah di bagian file roots di config. Kita menambahkan update dan delete di sini. Oke. Oke, itu saja kode yang kita gunakan. Mari kita coba jalankan apakah sudah berhasil atau tidak. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 data yang kita miliki dengan ID 124. Lalu jika kita masukkan data, otomatis bakalan masuk ke ID 5. Bahkan value-nya hari ini hari Minggu. Ini kita show lagi. Oke, data kelima sudah berhasil dimasukkan. Kemudian kita coba masukkan data baru lagi, yaitu Desember. November. Kita show lagi. Ya, data November berhasil dimasukkan. Apakah ini benar-benar sudah berhasil? Kita bisa cek di database yang kita miliki. Ya, dan data tersebut benar-benar berhasil ditambahkan ke dalam database. Hmm. Lalu kita akan mengecek apakah fitur update dan delete sudah berhasil kita jalankan. Di sini diketahui bahwa ID 5 dengan value minggu. Di sini kita ingin mengubah ID 5 dengan value baru. Misalkan value barunya adalah value baru. Ya. Value update successfully. Kita show lagi.
Dan kita pun sudah berhasil mengubah ID 5 dengan value value baru. Kita coba ubah lagi, kembali ke awal. Oke, oke, data sudah kembali seperti semula. Lalu kita coba menggunakan fitur delete data. Di sini kita ingin menghapus data nomor 5. Kita coba hapus nomor 5. Oke, kita coba show lagi. Ya, jadi data 5 sudah berhasil dihapus dalam database. Oke, oke. Begitu juga pada database yang kita gunakan. Ya, untuk mengeceknya juga kita bisa menggunakan Postman untuk mengecek API ini. Jangan lupa untuk meng mengopi link sesuai localhost yang kita gunakan. Misalkan kita ingin update, dicoba. Karena metode yang kita gunakan adalah metode post, maka ada sedikit treatment yang cukup berbeda. Kita perlu seperti ini, value baru. Baru. Hmm, Sebenarnya ada yang salah. Oke, sebenarnya sebenarnya data yang kita masukkan sudah berhasil ditambahkan di dalam database. Namun terdapat kejanggalan pada Postman-nya. Tapi data data baru yang kita masukkan sudah berhasil berhasil di database. Berhasil dimasukkan ditambahkan di dalam database yang kita gunakan. Oke, untuk Postman-nya mungkin bakalan dijelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Cukup sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.